Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih kelas 5 tentang zakat fitrah. Pada video pembelajaran tentang zakat fitrah pada bagian pertama, kita telah membahas tentang pengertian zakat fitrah, dasar hukum, ketentuan, syarat wajib, dan ukuran zakat fitrah. Maka video kali ini kita akan membahas tentang waktu zakat fitrah, orang yang berhak menerima, orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah, dan cara pelaksanaan zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah boleh dilakukan lewat panitia yang ada di masjid, musola, ataupun madrasah. Dan boleh juga dilakukan secara langsung kepada mustahik atau orang yang berhak menerima. Siapa sajakah orang atau golongan yang berhak menerima zakat fitrah? Dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dari surat At-Taubah ayat 60 tadi dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda sehingga dia tidur pun di depan toko atau di bangunan-bangunan yang ia lewati, dan tidak memiliki pekerjaan sehingga dia sering meminta-minta kepada orang yang ia lewati pula. Yang kedua adalah orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya saja. Yang ketiga adalah amil, yaitu orang yang mengelola atau mengurusi dan mengumpulkan serta membagikan zakat baik di masjid, musola maupun di sekolah. Yang keempat adalah ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Yang kelima adalah sabilillah, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Contohnya adalah orang yang berperang, orang yang mengajari ilmu di musola, di masjid, TPQ, pondok pesantren, dan contoh lain adalah pengurus-pengurus masjid, musola, TPQ, dan lainnya. Orang yang berhak mendapatkan zakat yang keenam adalah mu'alaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena dia baru mengenal dan baru menyatakan masuk agama Islam. Yang ketujuh yaitu horim, adalah orang yang memiliki hutang yang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Dan yang kedelapan adalah rikob atau budak mukotob atau hamba sahaya, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Sedangkan golongan orang yang tidak berhak menerima zakat, menurut penjelasan dari Abu Abdillah Muhammad yang diambil kitab Al-Mughni adalah sebagai berikut. Kita lihat dari gambar yang paling atas dan sebelah kiri. Yang pertama adalah orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilannya. Rasulullah bersabda, la tahillu shadaqatu lihoniyyi wala lidi mirratin sawiyin
artinya tidak halal bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah atau zakat. Riwayat 5 orang ahli hadis selain An-Nasai dan Ibnu Majah. Selanjutnya adalah nomor 2, kalian bisa lihat gambar dan nomornya. Yang kedua adalah hamba sahaya, karena masih tanggungan pemilik hamba sahayanya, jadi dia tidak berhak mendapatkan zakat. Yang ketiga adalah keturunan Rasulullah SAW. Yang keempat adalah orang yang tidak beragama Islam atau non-Muslim, misalnya Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Mereka tidak berhak mendapatkan zakat dari umat Islam. Yang kelima adalah orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya, yaitu anak-anak, karena dia tercukupi nafkahnya oleh orang tuanya, jadi dia tidak berhak mendapatkan zakat. Nomor 6, orang yang dinafkahinya. Contohnya, seorang ayah tidak boleh berzakat kepada istri atau anaknya, dan seorang ibu tidak boleh zakat kepada anaknya sendiri. Dan yang ketujuh adalah orang yang fisiknya kuat dan penghasilan cukup. Contohnya adalah orang muda yang sudah mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dari kerjanya, maka dia tidak berhak menerima zakat. Waktu pelaksanaan zakat fitrah. Waktu membayar zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah waktu wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai dengan menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua adalah waktu haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga adalah waktu afdol atau sunnah, adalah sesudah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat adalah waktu mubah atau boleh, adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Sekarang kita bahas mengenai bagaimana cara memberikan zakat fitrah itu. Kita bisa berikan sendiri kepada orang yang berhak menerimanya, atau kita berikan kepada panitia di masjid, musola, madrasah yang menyelenggarakan pengumpulan zakat fitrah. Tidak perlu susah dan bingung dalam membagikan zakat fitrah ini, karena telah banyak lembaga atau panitia yang menangani masalah ini. Hampir di seluruh masjid membentuk panitia di setiap tahunnya untuk mengelola zakat fitrah ini. Tetapi kalau kita berkeinginan untuk membagikan sendiri zakat fitrah kita langsung kepada yang berhak, tentu juga diperkenankan, dengan catatan harus betul-betul dijaga keadilan, keamanan, agar tidak terjadi perebutan atau antrian yang dapat merugikan umat Islam sendiri. Adapun tata cara zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita memilih makanan pokok yang terbaik. Contohnya seperti beras, sagu, jagung, dan lain-lain. Minimal sama dengan yang biasa kita makan setiap harinya. Kemudian yang kedua, kita takar sesuai dengan ketentuan yang ada. Bila menggunakan takaran literan, maka gunakan ukuran yang standar. Tidak terlalu kecil, kita ambil 3 liter atau lebih. Dan bila menggunakan timbangan, pastikan timbangannya tepat dan tidak berkurang. Kita ambil 2,5 kilogram beras. Yang ketiga, makanan pokok atau beras yang telah kita takar tadi kita berikan langsung kepada orang yang berhak, atau kita bisa serahkan kepada panitia zakat baik di masjid, di musola, ataupun di madrasah. Yang keempat, kita serahkan tepat waktu sesuai dengan permintaan panitia, atau kita bagikan sendiri kepada yang berhak pada malam Idul Fitri atau pagi harinya sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang kelima, bagi yang mengeluarkan zakat wajib membaca niat,
yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri ngan nafsi fardhu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri wajib karena Allah Ta'ala. Dan panitia yang menerima zakat atau mustahik yang menerima zakat berdoa, ajarokallahu fima a'toita wa barakallahu fima abaqoita wa ja'alana laka tohuron, yang artinya semoga Allah memberikan pahala kepadamu dengan apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang masih ada padamu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagi kami dan kamu. Dan selanjutnya panitia yang menerima zakat kita, dia akan bertanggung jawab membagikan kepada yang berhak menerimanya. Demikian materi pada pertemuan kali ini, dan aktivitas kalian setelah ini adalah diskusikan cuplikan syair di halaman berikutnya dengan orang tuamu atau saudaramu, dan kemudian ayo hafalkan sambil bernyanyi. Sekarang ayo hafalkan asnaf atau golongan zakat dengan lagu Yalal Waton berikut ini. Sampai di sini dulu pembelajaran pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.